ada sebagian murid yang dia mencari-cari syekh, dia bermujahadah menundukkan nafsunya, bersungguh-sungguh, tapi dia merasa belum berjumpa dengan syekh. Padahal di sekitarnya itu ada syekh. Ada syekh dia yang mendidik dia melalui pandangan-pandangannya, melalui doanya, melalui permohonannya kepada Allah SWT. Jadi syekh itu diberi kemampuan oleh Allah SWT, pandangannya itu bisa mendatangkan perbaikan bagi murid-murid itu ya. Jadi ada syekh yang mendidik muridnya lewat pandangan. Saya kira Imam Abdul Haddad ini sangat komplit dalam permasalahan syekh ini, karena tidak semua orang memiliki syekh tahkim, Habib. Tidak semua orang menemukan atau menemui syekh tahkim. Lalu bagaimana seorang salik ini yang tidak menjumpai syekh tahkim? Nah, ini seperti apa, Habib? Nampaknya dijelaskan di bab ini. Wa idza lam yajid al-muridu syaikhan. Berarti kalau seorang murid tidak bertemu dengan syekh, ya, tapi bukan berarti dia tidak memiliki syekh. Oh ya, belum dipertemukan dengan syekh. Ya. Jadi kadang-kadang ada seorang salik yang punya syekh dan berjumpa dengan syekhnya. Ada seorang salik yang punya syekh tapi tidak berjumpa dengan syekh. Kalau kita ini menempuh jalan rohani, pasti ada syekh. Tapi ada yang menjumpai, ada yang tidak menjumpai. Jadi syekh itu ada yang bertemu dengan muridnya, ada yang mengobati muridnya di belakang layar. Yaitu punya cara tersendiri. Nah, kalau kamu tidak menjumpai syekh kamu, ya yang harus saya lakukan bagaimana kan? Saya tidak mungkin berbicara dengan angin gitu ya. Ya sudah. Yang paling penting fa'alaihi murid itu fa'alaihi bimulazamatil jid wal ijtihad ma'a kamali sidqi fil iltija' ila Allah wal iftigar ilaihi ayyugayyidha lahu may yurshiduhu. Ya dia bersungguh-sungguh giat, memiliki keteguhan yang sempurna, memohon kepada Allah agar mendatangkan seorang syekh yang akan memberi petunjuk kepadanya. Kalau belum berjumpa, ya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diperjumpakan. Tapi dia juga harus memiliki kesungguhan dan bermujahadah untuk menundukkan nafsunya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasaufa yujibuhu mayyujibul muttar. Pasti Allah akan mengabulkan permintaannya seperti dia mengabulkan permintaan orang-orang yang dalam keadaan darurat itu ya, dalam keadaan sempit. Wa yasugu ilaihi may ya'khudhu biyadihi min ibadihi. Dan dia akan menjemput tangan hambanya, pasti akan mempertemukan dengan seorang syekh. Tapi ada yang tidak ketemu secara fisik. Yang saya sebut tadi. Dia sebenarnya memiliki ada syekhnya, tapi tidak nampak. Nah, waqad yahsibu ba'dul muridin annahu la syekh lahu fatajiduhu yatlubu syekh wa lahu syekh lam yara yurabbihi binadharihi wa yura'ihi bi'aini inayati wa huwa la yash'ur. Jadi ada sebagian murid yang dia mencari-cari syekh, dia bermujahadah menundukkan nafsunya, bersungguh-sungguh, tapi dia merasa belum berjumpa dengan syekh. Padahal di sekitarnya itu ada syekh. Ada syekh dia yang mendidik dia melalui pandangan-pandangannya, melalui doanya, melalui permohonannya kepada Allah SWT. Loh, kenapa syekh itu tidak berbicara langsung kepada muridnya? Ya mungkin ada 1-2 sebab yang menjadikan syekh itu tidak berbicara. Seperti di zaman sekarang ini, kalau tiba-tiba kita mencari seorang syekh, tiba-tiba ada orang datang ke kita bilang, saya syekh kamu. Belum tentu kita bisa menerima itu. Benar. Kita uji dulu, verifikasi sesuai syarat-syarat tadi. Ya, walaupun dia orang baik yang memenuhi syarat-syarat, belum tentu kita bisa menerima itu. Mungkin kalau dia mengucapkan saya syekh kamu, itu justru untuk mental murid itu tidak siap. Mentalnya murid itu tidak siap. Mungkin ya alasannya seperti itu, sehingga dia
memilih di belakang layar, mendidik muridnya dengan pandangannya. Bagaimana mendidik dengan pandangan? Ya, jadi syekh itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pandangannya itu bisa mendatangkan perbaikan bagi murid-murid itu ya. Jadi ada syekh yang mendidik muridnya lewat pandangan. Kok bisa mendidik lewat pandangan? Ya, saya pernah baca di buku itu. Kalau kura-kura saja bisa, apalagi wali. Kura-kura itu kan dia bertelur di darat, terus telurnya kan ditutup dengan tanah, terus dia kembali ke laut. Waktunya menetas telurnya tadi, dia kembali ke darat. Kura-kura ada banyak, itu dia bisa tahu telurnya di sebelah mana, padahal sudah rata dengan tanah. Dibuka, pecah telurnya, induk kura-kura tadi cuma memandang antara mata dengan mata, kemudian ditinggal ke laut. Bayi kura-kura ini keluar bisa tahu tempatnya di laut, bisa tahu tempat asalnya di laut di mana. Mendatangi ibunya. Pendidikannya lewat apa itu? Lewat pandangan. Transfer. Kalau sekarang pakai Bluetooth gitu ya, pakai Bluetooth. Nah, apalagi wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang memang caranya seperti itu. Itu lebih baik untuk muridnya seperti itu. Saya jadi teringat bahwa ada kata guru saya, ada 3 hal yang hanya melihat saja itu mendapatkan keberkahan. Pertama melihat Al-Quran, melihat Ka'bah, yang terakhir ini adalah melihat syekh atau guru itu. Kita lihat aja kita merasakan kedamaian. Jangan semakin kita dekat dengan dia, kita merasakan ada ketenangan dalam hatinya. Dan itu yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul bin Al-Haddad. Ini penjelasan ini seperti menenangkan kita, Habib. Jadi jangan takut kamu kalau belum bertemu dengan syekh tahkim yang secara langsung. Jangan-jangan Allah menyembunyikan syekhmu. Betul. Kalau tadi melihat orang soleh bisa meluruhkan keinginan kepada selain Allah, keinginan terhadap hal-hal yang merusak kita, mengingatkan kita kepada Allah. Dan dilihat oleh orang soleh, orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, itu juga bisa meningkatkan motivasi. Kita dipandang mereka. Makanya kata seorang ulama, Abdullah ibn Ummi Maktum, sahabatnya Rasulullah, kan buta. Dia tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Kok disebut sahabat? Ya, karena dia sezaman dengan Nabi, tapi dilihat oleh Nabi. Dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, pandangan syekh kepada seorang murid itu lebih bermanfaat bagi murid itu daripada pandangan murid kepada syekh. Karena pandangan syekh kepada murid itu dengan wawasannya yang hebat. Pandangan murid kepada syekh itu wawasannya kadang-kadang jauh lebih sempit daripada pandangan syekh kepada murid. Makanya kan ada doa yang sering dibaca oleh Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus kalau dia ke makam-makam para wali, menjumpai orang-orang yang berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia selalu mengulang-ulang doa ini. Ala ya Allah binadra minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sakimah. Kata dia, wahai Allah, berikan aku pandangan. Pandangannya siapa? Pandangan Allah. Pandangan Allah itu kadang-kadang Allah memandang langsung, kadang-kadang Allah memandang lewat pandangan Rasul, kadang-kadang jatah pandangan Allah dan pandangan Rasul itu diberikan kepada guru-guru rohani. Pandanglah aku dengan pandangan rahmat yang bisa mengobati segala penyakit di dalam hatiku. Masya Allah. Membaca paragraf terakhir ini menjadi tenang bagi seorang murid yang belum menemukan syekhnya. Jangan takut, jangan-jangan itu Allah menyembunyikan syekh mursyid itu di hadapan kita, dan dengan izin Allah mereka membimbing kita, Habib ya. Betul. Jadi yang penting kita ini memiliki keinginan untuk berjumpa dengan syekh, tapi yang lebih penting dari itu kita berada di jalan para masyayikh, berada di jalan guru-guru besar itu. Makanya sebelumnya ini sudah ada panduan yang begitu banyak. Oke,
kitabnya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad itu beberapa ulama mengatakan syekh man malahu syekh. Guru bagi siapa yang tak punya guru. Jadi ini syekh yang pasif ini yang saya beritahu di awal tadi. Yang paling penting kita menerapkan ini di dalam kehidupan kita sambil memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan pemandu. Kita pasti bertemu. Kalau tidak berjumpa secara fisik, dia yakinlah sedang membenahi kita di belakang layar. Di belakang layar, Syekh batin. Iya. Tapi yang paling penting kan menjalankan benar ini. Sekali. Kalau kita berjumpa secara fisik, tapi ini kita tinggal, tidak ada gunanya. Seperti Abu Jahal berjumpa dengan Rasulullah. Ya Allah, terima kasih Habib sudah mengupas panjang lebar pembahasan ini. Teman-teman Narwala, kita tak terasa ada 2 bab lagi yang akan kita kaji. Yang pertama, bab pertama itu adalah bagaimana adab murid di hadapan Syekh. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan ada satu pembahasan terpenting lagi yang kita bahas, yaitu bagaimana sih sifat-sifat murid sejati itu. Dan insya Allah bersama Habib Muhsin Nabil, kita doakan semoga Habib sehat walafiat sehingga bisa membersamai kita dalam mendaras warisan intelektual dari Habib Abdullah bin Al-Haddad. Sekali lagi terima kasih Habib. Sama-sama. Kami ucapkan terima kasih. Insya Allah kita berjumpa kembali di sesi-sesi yang akan datang. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.